Terima kasih. Ada Ananda Dika dan Naufal Husna ya, dan juga Kang Ibrahim, juga Bapak dari kesiswaan, juga Ibu Maimunah dari Guru Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan jatah usia, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Mei tanggal 22 Ramadan 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di ruang virtual ini dalam kajian Ramadan yang insya Allah mengambil tema yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk kehidupan kita, yakni birrul walidain. Mohon maaf kalau Ananda di layar melihat di sini ada kata birrul walidanin. Ini mohon maaf, kelebihan huruf N. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku, para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, kita awali dengan relaksasi. Silahkan Ananda sebelum memulai pembelajaran ini, lakukan posisi duduk yang nyaman. Sekali lagi, Bapak sampaikan, silahkan Ananda lakukan posisi duduk yang nyaman. Silahkan tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan pelan-pelan. Dan ingat, saat menghembuskan nafas, Ananda harus tersenyum. Apa nak? Ananda harus tersenyum. Seiring tarikan nafas dan hembusan nafas, seluruh tubuh dan pikiran Ananda akan menjadi jauh lebih nyaman, akan menjadi jauh lebih tenang dan lebih damai. Sekarang silakan tutup mata Ananda dan rasakan otak Ananda bagaikan mesin penyedot yang siap menyerap setiap informasi yang akan Bapak berikan. Dan sekarang silakan buka mata kalian. Bagaimana terasanya, nak? Lebih nyaman? Mudah-mudahan lebih nyaman, lebih rileks, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa. Dan lanjut kita membaca doa, diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang salih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Silahkan anak-anakku sebut nama ibu bapak Ananda. Warhamhuma, silahkan sebut nama ibu bapak Ananda. Warhamhuma, sayangilah mereka. Ibu bapak Ananda silahkan sebut. Warhamhuma, sayangilah mereka. Kama rabbayani saghira, seperti mereka menyayangi di waktu kecil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, semoga kabar Ananda senantiasa baik. Allah memberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan tentunya, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kali ini insyaallah akan membahas terkait birrul walidain. Yang pertama, alasan wajib kita berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Yang kedua, apa keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua? Kemudian yang ketiga, dosa durhaka apa kepada orang tua? Kemudian yang keempat, jenis dosa apa saja yang menyebabkan anak tersebut durhaka kepada orang tua. Baik, kita membuka relung hati. Tolong simak hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'alliman, atau menjadi orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau menjadi orang yang mau mendengarkan ilmu, au muhibban, atau engkau mau menjadi orang yang menyukai ilmu. Wala takun khamisan, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Patahlik, kata Rasulullah, maka kamu akan binasa, maka kamu akan celaka. Ananda yang hadir di ruang virtual ini insya Allah akan menjadi golongan orang yang 1, 2, 3, dan 4. Ananda menjadi orang yang berilmu. Makanya Ananda saat ini hadir di majlis ta'lim ini, di kajian Ramadan ini, dalam rangka Ananda untuk memperkaya ilmu. Siapa kira-kira orang berilmu? Tentunya orang-orang berilmu itu adalah mereka para cendekiawan, profesor, dosen, guru, dan tentunya Ananda juga menjadi orang berilmu tatkala Ananda mendapatkan ilmu baik dari sekolah, dari buku, dan referensi yang lainnya. Kemudian yang kedua, Ananda harus menjadi muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Dan Ananda hadirnya sehari ini, saat ini, di ruang virtual ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah. Makanya Ananda sekalian, mari luruskan niat, bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, ikuti kajian Ramadan ini dari awal sampai akhir. Insya Allah Ananda termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Sementara orang yang menuntut ilmu itu, kata Rasulullah SAW, akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Ananda sekarang bergerak, katakanlah dari tempat tidur ke tempat belajar, itu insya Allah dalam rangka thalabul ilmi, maka Ananda termasuk golongan yang akan dimudahkan Allah di dalam menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, au mustami'an. Kalau Ananda tidak menjadi orang berilmu, tidak menuntut ilmu, maka Ananda harus menjadi pendengar yang baik. Ketika Bapak Ibu guru atau penceramah menyampaikan ilmunya, maka Ananda harus menjadi mustami'an, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang sejati begitu. Dan saat ini Bapak menyampaikan sebuah ilmu, Ananda harus menyimak dengan baik. Maka insya Allah Ananda termasuk orang yang beruntung, termasuk memiliki akhlak yang mulia.
Kemudian kalau Ananda tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, tidak mendengarkan ilmu, Ananda harus menyukai ilmu. Au muhibban, Ananda mencintai ilmu. Dengan hadirnya di ruang virtual ini, dari pagi-pagi Ananda sudah siap-siap mengikuti kajian Ramadan, maka tentunya Ananda termasuk orang yang mencintai ilmu. Dan Rasulullah berpesan kepada kita, walatakun khomisan, janganlah Ananda menjadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima itu? Yakni dia yang tidak berilmu, yang tidak menuntut ilmu, yang tidak mendengarkan ilmu, yang tidak mencintai ilmu. Maka kata Rasulullah, patahlik, binasa, celaka, naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Alhamdulillah Ananda hadir di Majlis Ta'lim ini, kajian Ramadan ini, insya Allah Ananda termasuk golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencintai ilmu. Baik anak-anakku sekalian, ini sebuah prolog terkait dengan materi kita. Tolong simak dengan baik. Rabbi, mengapa ibuku sering menangis? Ini ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil kepada Allah Rabbul Izzati. Seorang anak kecil bertanya pada Rabbnya, Rabbi, mengapa ibuku sering menangis? Tuhan menjawab, karena ibumu seorang wanita. Aku menciptakan wanita sebagai makhluk yang teristimewa. Aku kuatkan bahunya untuk menyangga dunia. Aku lembutkan hatinya untuk memberi rasa aman. Aku kuatkan rahimnya untuk melahirkan benih manusia. Dan bersabar atas kerewelan yang sering datang dari putra-putrinya. Aku memberinya ketegaran yang bisa membuatnya bisa bertahan. Ketika semua orang menyerah saat merawat keluarganya selama sakit dan lelah tanpa mengeluh, aku beri dia kekuatan memikul beban keluarga tanpa mengeluh. Aku kuatkan hatinya untuk menyayanginya, untuk menyayangi buah hatinya, meski bahkan saat mereka menyakitinya. Aku tanamkan rasa kasih sayang yang akan menindakbebokan buah hatinya. Dan berbagai cerita dengan putra-putrinya yang beranjak dewasa. Aku beri dia keindahan untuk melindungi batin suaminya. Aku beri dia kebijaksanaan untuk mengerti bahwa suaminya yang baik tak akan pernah menyakitinya. Tapi kadang itu hanya ujian. Apakah dia wanita setia? Ibumu makhluk yang sangat kuat. Jika kau lihat ibu menangis, karena aku beri dia air mata yang bisa dia gunakan sewaktu-waktu untuk membasuh luka hatinya dan memberikan kekuatan baru. Anak-anakku, ini adalah merupakan kekuatan seorang ibu dan keistimewaan seorang ibu. Ibu adalah salah satu orang tua kita. Sekarang membuka relung hati, kata Rasulullah, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Ia diciptakan melalui perantaraan ayah dan ibu. Ananda lahir ke muka bumi ini tentunya sebagai makhluk yang sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dalam jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia itu. Lihat di dalam Quran surah Atin. Surah Atin ayat keberapa? Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ibu telah mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan, berjuang tanpa keluh walaupun bisa dipastikan tubuhnya merasa lelah. Ayah tanpa putus asa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, bukanlah hal yang luar biasa jika seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Jadi ketika anak berbakti kepada orang tuanya itu sebetulnya bukan sebuah prestasi yang wah, bukan sebuah hal yang luar biasa, karena memang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, ibu kita mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian merawat kita, mengasuh kita 2 tahun. Kita disusui oleh ibu kita. Kemudian ayah berjuang keras tanpa putus asa mencari nafkah
mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan kita selaku anak-anaknya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi wajibul kudu kita berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Nah, Bapak ingin tanya kepada anak sekalian, apakah selama ini Ananda berbakti kepada kedua orang tua Ananda ataukah tidak? Kalau berbakti kepada orang tua Ananda, berarti Ananda alhamdulillah memiliki akhlak yang mulia. Ananda insya Allah akan diridhoi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andai Ananda tidak pernah menyayangi, tidak pernah menghargai, bahkan sering menyakiti, bahkan orang tua Ananda pernah meneteskan air mata Ananda, air matanya karena kelakuan Ananda. Kata-kata yang sangat menyakitkan dari Ananda sehingga orang tua Ananda meneteskan air mata. Apakah seperti itu? Bapak berharap Ananda tidak seperti itu. Karena ingat, sangat pedih sekali Allah akan memberikan azab. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia saja cash kontan andai Ananda durhaka kepada kedua orang tua Ananda. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama, alasan berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Tentunya yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan ibadah terpenting setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda diperintahkan atau diutus atau katakanlah diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ananda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ananda termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amanah. Nah, di sini ternyata anakku sekalian, ibadah kita bukan hanya menyembah Allah, bukan hanya melaksanakan ibadah sholat, tetapi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Di dalam Quran surah An-Nisa 36 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita harus menyembah Allah Azza wa Jalla. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau mempersekutukan itu berbuat syirik. Mengakui ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita selaku umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali ibadah. Di antaranya adalah salat fardu yang 5 waktu tentunya kita dirikan. Setelah itu kata Allah, wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Artinya anak-anak sekalian, di sini berbakti kepada orang tua itu merupakan ibadah penting. Setelah menyembah Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Jangan sampai Ananda rajin beribadah, sholatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, sodakohnya rajin, tetapi ternyata sering menyakiti orang tua Ananda. Tapi ternyata Ananda durhaka pada orang tua Ananda. Itu belum dikatakan muslim yang baik. Di sini harus setelah ibadah menyembah Allah, maka harus berbuat baik kepada orang tua. Baru dikatakan itu good. Baru dikatakan itu muslim yang hebat. Menyembah Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan, ada kisah Alqamah ini. Alqamah ini adalah seorang yang sangat salih. Dia rajin ibadahnya. Salat fardunya senantiasa dikerjakan. Kemudian yang sunnahnya dikerjakan. Bahkan qiyamul lailnya, sodakohnya. Dia sangat dermawan. Senantiasa berbagi kepada kaum yang fafa, kaum fakir, miskin, gitu kan. Akan tetapi ternyata ketika beliau sakaratul maut, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Padahal dia ahli ibadah. Apa penyebabnya ketika sakaratul maut ternyata dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sebabnya adalah Alqamah durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya.
Sehingga ibunya murka kepada Alqamah. Alqamah ini sangat mencintai istrinya dan anak-anaknya, tetapi ternyata tidak mencintai ibunya. Dia durhaka kepada ibunya, maka ibunya murka. Ketika ibunya murka, dia akan wafat. Ternyata sulit sakaratul mautnya. Jadi oleh karena itu, ketika sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ananda harus birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kisah lain dari sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad dengan..." Tahu dia memiliki orang tua yang sudah uzur. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Bagaimana dengan ibu dan bapakmu, nak? Berjihadlah dengan menurus mereka sebaik-baiknya." Jadi sahabat ini ingin berjihad bersama Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah melarangnya. Karena apa? Rasulullah tahu bahwa di rumahnya ada ayah dan ibunya yang sudah uzur. Lebih baik tidak pergi ke medan jihad, tetapi jihad yang terbaik buat anak yang memiliki ayah dan ibu yang sudah uzur itu adalah di rumah, mengurus mereka. Itu sama levelnya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa konsepsi Islam ini. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, yakni dalam urusan berbakti kepada orang tua, kedudukan ibu itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Anak-anakku, Ananda memiliki ibu kan? Tidak mungkin Ananda lahir ke dunia ini tanpa seorang ibu. Bersyukurlah anak-anakku kalau masih memiliki ibu. Tetapi kalau yang sudah wafat, tentunya masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Di lain kesempatan insya Allah kita bahas bersama-sama. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena Allah hanya menyebutkan penderitaan seorang ibu di sini. Jadi kenapa kedudukan ibu itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayah? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan penderitaan seorang ibu. Kita kaji dari Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Anak-anakku, para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, sangat jelas di sini bagaimana penderitaan ibu kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Tentunya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ketika ibu kita sedang tertidur atau sedang tidur, tidak enak tidur seperti yang lain. Ketika misalkan ingin berangkat ke pasar, juga tentunya membawa kita dulu di kandungannya. Tidak mungkin disimpan dulu, dibawa-bawa. Kemana-mana dibawa-bawa. Tidak nyaman sebetulnya. Bertambah-tambah gitu kan. Dan hati-hati ibu kita itu ketika mengandung kita. Khawatir jatuh. Kalau jatuh kan nanti misalkan janinnya ketika kita dalam kandungan ibu itu khawatir cedera atau khawatir keguguran. Sangat hati-hati begitu kan. Berpayah-payahan ibu kita itu. Kemudian ketika kita lahir, ternyata ibu kita itu mengurus kita, merawat kita sampai 2 tahun disusui. Ini tentunya bertambah-tambah, lemah yang bertambah-tambah. Makanya anakku sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada kedua ibu bapamu. Artinya mengucapkan terima kasih kepada ayah bundamu, nak. Jangan sampai Ananda melupakan jasa yang sangat besar buat Ananda. Ananda sampai saat ini, bisa sampai saat ini, itu adalah pertama kali merupakan jasa ayah bundamu, nak. Jangan pernah lupakan jasa ayah bundamu.
Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kedudukan ibu itu 3 kali lebih mulia dibandingkan ayah. Dalam sebuah hadis, seorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu, ummuka." Dia bertanya lagi, "Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Summa abuka," kemudian ayahmu. Jadi anak-anakku sekalian, kedudukan seorang ibu itu lebih mulia 3 kali dibandingkan seorang ayah. Jadi anak-anakku, kalau Ananda menginginkan bahagia dunia akhirat, menginginkan sukses dunia akhirat, maka muliakan kedua orang tuamu, terutama ibumu anak-anakku, terutama ibumu. Jangan sampai ibumu meneteskan air mata gara-gara ulahmu, nak. Jangan sampai ibumu menangis, bahkan marah sejadi-jadinya gara-gara anak-anakku bandel, gara-gara anak-anakku membantah perintah orang tuamu. Oke, anak-anakku, kita lanjut. Kemudian alasan berbakti kepada orang tua yang ketiga adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua, Ananda wajib menjaga lisan. Ingat, ketika Ananda ingin berbakti kepada orang tua, jaga lisanmu dan perbuatanmu agar tidak menyakiti hati orang tuamu, terutama ibumu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yabalghana indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Janganlah Ananda mengatakan kata ah, cih. Mengatakan ah saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh syariat agama, dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi Ananda membentaknya, apalagi Ananda menghardiknya. Kan ada orang tua yang dihardik oleh anaknya, ada orang tua yang diusir oleh anaknya. Itu jelas kedurhakaan yang teramat sangat besar. Mengatakan ah saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Ananda ketika sore hari menjelang buka saum disuruh misalkan oleh ibumu, "Nah, tolong belikan misalkan apa itu rempah-rempah ke warung," gitu kan. Ternyata mengatakan, "Ah, nggak mau, Mak. Malu." Malu. Karena apa? Biasanya kan main di mall gitu kan, atau main di tempat-tempat yang kekinian gitu kan. Ternyata ini harus disuruh ke warung beli rempah-rempah, nggak mau. Itu dosa anak-anakku, itu dosa. Padahal anak-anakku di sana ada pahala yang besar. Yang pertama, pahalanya Ananda nurut kepada orang tua, Allah akan cinta, akan suka. Yang kedua, rempah-rempah itu kan digunakan untuk berbuka saum, Ananda mendapatkan pahala juga begitu kan. Dan kemudian di sini janganlah kamu membentak, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak. Kata-kata Ananda atau kata-kata kita selaku anak, jangan pernah intonasinya melebihi kata-kata orang tua kita. Karena ini ada orang tuanya lemah lembut berbicaranya, ternyata anaknya kata-katanya sangat kasar, sangat keras, bahkan sangat jorok, membentak orang tuanya. Ini jelas kedurhakaan sangat besar kepada kedua orang tua. Apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lahumā qawlan karīma. Ucapkanlah kepada keduanya, kepada ibu dan ayah Ananda, perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, yang membuat kedua orang tua kita tenang, nyaman,
semakin sayang kepada kita. Ketika Ananda mengatakan kata-kata yang qaulan karimah, yang lemah lembut. Begitu. Baik, anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika Ananda berbakti kepada kedua orang tua, maka Ananda akan mendapatkan keutamaan. Ananda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat, anak sekalian. Yang pertama, ketika Ananda berbakti kepada kedua orang tua, derajat Ananda akan disamakan seperti mendirikan sholat dan jihad. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian, apalagi ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang kedua, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, ternyata ketika Ananda berbakti kepada kedua orang tua Ananda, derajat Ananda akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang ahli sholat dan orang yang berjihad memperjuangkan al-Islam, menjaga al-Islam. Jadi ketika Anda berbuat baik kepada orang tua, sejajar dengan ahli sholat, dengan ahli jihad. Apakah Anda tertarik untuk birrul walidain? Tentunya sangat tertarik anak sekalian. Kalau Anda ingin bahagia, ingin sukses dunia dan akhirat, tidak ada pilihan yang lain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua Anda. Baik, yang kedua, keutamaan dari kita berbakti kepada orang tua, sumber diturunkannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang salih, cerdas dan mulia, tidak berlebihan kiranya jika bertemu atau berpisah dengan orang tua, Ananda atau kita semua meminta doa restu, meminta keridhoan dari kedua orang tua kita. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, kalau Ananda bercita-cita atau ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ingin dicintai Allah, ingin diridho Allah Subhanahu wa taala, maka cari ridho orang tua Ananda. Jangan pernah Ananda menyakiti orang tua Ananda. Cari ridho orang tua Ananda. Berbaktilah kepada kedua orang tua Ananda. Tetapi ketika Ananda durhaka kepada orang tua, maka orang tua akan marah. Bahkan ternyata marahnya orang tua itu juga membuat Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah murka, Ananda mau lari kemana? Mau lari dari Bandung ke Tasik? Nggak mungkin. Tasik juga bumi Allah. Mau lari ke luar negeri? Nggak mungkin. Luar negeri juga bumi Allah. Oleh karena itu, janganlah Ananda membuat murka Allah. Kalau Ananda tidak ingin dimurka Allah, salah satu tipsnya, Ananda berbakti kepada kedua orang tua. Ketika Ananda berbakti kepada orang tua, berdasarkan hadis ini, Allah ridho kepada Ananda. Kalau Allah ridho kepada Ananda, surga Allah akan berikan. Allah berjanji akan memberikan surga bagi tentunya anak-anak atau kita yang berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Anak-anakku sekalian, ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Kemudian keutamaan kita berbakti kepada orang tua menjadi pintu surga. Abu Umamah berkata, ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua terhadap anaknya? Beliau menjawab,
keduanya adalah surgamu dan nerakamu. Jadi hak orang tua, ayah dan bunda kita terhadap kita selaku anaknya adalah orang tua bunda kita, surga kita dan neraka kita. Surgamu dan nerakamu. Artinya ketika Ananda ingin mendapatkan surga di akhirat kelak, maka berbaktilah kepada orang tua. Tidak jauh-jauh pergi kemana-mana ingin mencari kehidupan di akhirat nanti, ingin di surga. Ternyata ada di rumah kita. Berbaktilah kepada orang tua, nurut kepada orang tua, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Di samping itu ternyata ayah bundamu bisa menjadi nerakamu. Ketika apa? Ketika Ananda durhaka kepada orang tuamu. Tidak usah Ananda misalkan berbuat yang hal-hal yang negatif lainnya, mabuk dan lain sebagainya, durhaka kepada orang tuamu, Ananda termasuk golongan yang akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jangan pernah ada dalam pikiran Ananda bahwa masuk neraka itu mereka yang misalkan tidak sholat, mereka misalkan yang mabuk-mabukan. Ternyata bukan hanya itu, durhaka kepada orang tua. Karena ada kisah yang tadi, dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, tapi ternyata durhaka kepada ibunya, membuatnya dia dipersulit sakaratul mautnya. Baik, kemudian yang selanjutnya, keutamaan dari berbakti kepada orang tua dapat mengatasi kesulitan anak-anakku. Dapat mengatasi kesulitan. Dalam hidup ini anak-anakku tidak semuanya mulus-mulus, tidak semuanya lancar, tidak semuanya mudah. Terkadang ada sulit karena memang kehidupan ini disandingkan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan, ada bumi, ada langit, ada mudah, ada susah, begitu kan ya? Ada sulit, ada sukar, begitu. Kita juga dalam mengarungi kehidupan ini selalu mendapatkan kesulitan. Ternyata ketika Ananda ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua Ananda. Ini ada sebuah kisah di dalam hadis riwayat Muslim. Kisah 3 orang yang sedang beperjalanan, kemudian terjadi hujan, ia berteduh di salah satu gua. Di salah satu gua dia berteduh, tapi entah kenapa ternyata ada batu besar yang bergerak dan menutupi lubang gua itu. Sangat gelap. Kalau misalkan dia berhari-hari di sana, bisa mati, bisa meninggal dunia. Di antara ketiganya itu, ia mengatakan, apakah kalian memiliki amalan yang baik yang bisa membuat batu ini bergeser gitu kan dengan wasilah ini? Ada salah satu yang ia berdoa, menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, aku memiliki seorang ayah dan ibu yang sudah terrenta, kemudian aku memiliki anak dan istri yang anak-anak yang masih kecil. Aku pekerjaannya menggembala kambing. Setelah menggalak kambing, aku pulang ke rumah, kemudian memerah susu kambing, dan aku kasihkan susu kambing itu kepada ayah dan ibuku sebelum diberikan kepada yang lain. Kalaulah ini adalah merupakan amalan yang terbaik ya Allah, maka kami memohon bukakan batu ini yang menutupi gua ini. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu bergeser, batu bergerak dan membuka lubang gua itu, dan selamatlah ketiga orang tersebut. Ini salah satu bahwa berbakti kepada orang tua itu dapat mengatasi kesulitan. Semoga Ananda atau kita semua senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku sekalian, penting ini kita bahas dosa durhaka kepada orang tua. Apa saja dosa durhaka kepada orang tua? Tentunya banyak sekali.
Banyak sekali dosa dari anak kepada orang tuanya. Ini salah satunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, dan durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anakku, ternyata Rasulullah menginformasikan jauh-jauh hari kepada kita selaku anak-anak bahwa ada dua dosa besar yang ada dalam kehidupan kita. Satu, mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu anakku sekalian, andai saat ini ada yang masih suka menyakiti hati kedua orang tua Ananda, yuk stop sekarang. Di momen Ramadan ini stop. Minta maaf kepada kedua orang tua Ananda. Minta maaf, mumpung masih ada. Ananda tidak dapat membayangkan bagaimana orang tua Ananda esok hari atau sore hari nanti tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Mumpung masih ada, silahkan meminta maaf. Anakku sekalian, ternyata durhaka kepada orang tua itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Semoga kita dihindarkan dari dosa besar, mempersekutukan Allah dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia. Berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Jadi anak-anakku, ketika kita selaku anak berbuat zalim, memutuskan silaturahim dengan kedua orang tua kita, ini adalah termasuk dosa besar dan ternyata azabnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di akhirat, di dunia. Naudzubillah sumin dalik. Tentunya banyak kisah dan ada cerita legenda juga di negara kita. Bagaimana seorang anak yang durhaka kepada ibunya, ternyata Allah segerakan azabnya. Naudzubillah summa dalik. Semoga ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita selaku anak. Jangan pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Di antara durhaka anak kepada orang tua banyak anakku sekalian, tetapi satu di antaranya menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an membuat orang tua kita menangis, termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Anak-anakku, pernahkah Ananda membuat nangis orang tua Ananda, meneteskan air mata karena Ananda durhaka kepada orang tua Ananda, termasuk ibu Ananda? Pernahkah? Kalau pernah, maka saat ini juga Ananda meminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Sebelum ibu, ayah Ananda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal. Kita akan menyesal anak-anakku. Dan belum tentu kita akan bertemu kembali dengan ayah bunda kita di akhirat kelak. Mumpung masih ada anakku sekalian. Ternyata membuat orang tua menangis itu adalah salah satu bentuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah kita membuat menangis hati orang tua. Buatlah orang tua kita tersenyum, bangga dengan Ananda. Karena apa? Karena Ananda solih, rajin ibadahnya, bertutur kata yang baik, yang santun, yang sopan, yang kaulan karimah, yang mulia, yang lemah lembut. Buat bangga orang tua Ananda dengan prestasi Ananda. Belajar dengan baik, Ananda bisa nanti mendapatkan pekerjaan yang baik. Ananda bisa mengangkat derajat orang tua Ananda. Orang tua Ananda diajak untuk umroh, ibadah haji. Itu kan luar biasa. Oke, baik anak-anakku sekalian. Tolong perhatikan, ini warning anak-anakku sekalian. Hati-hatilah dengan doa jelek orang tua. Apakah ada? Ada anak-anakku.
Karena mungkin saking kesalnya orang tua kepada anak-anaknya, sehingga orang tua kita berdoa yang jelek kepada Ananda. Waspadalah anak-anakku sekalian. Boleh jadi anak-anakku, orang tua kita bersumpah serapah, berdoa kepada Allah dengan yang jelek. Karena apa? Karena ulah kita sendiri, ulah Ananda selaku anak, begitu kan? Ada 3 jenis doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian atau musafir, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Itu doa yang mustajab. Jangan pernah terlontar kata-kata sumpah serapah, jangan pernah terlontar doa dari orang tua yang jelek kepada Ananda, karena akan terkabul, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anakku sekalian, jangan pernah durhaka kepada orang tua, jangan pernah membuat jengkel orang tua, jangan pernah Ananda membuat nangis kedua orang tua Ananda. Baik, anakku sekalian, mohon maaf, silakan sekarang siapkan alat tulis Ananda, ambil kertas dan ballpoint. Silakan anak-anakku sekalian, siapkan alat tulis Ananda, ambil kertas dan ballpoint. Kalau sudah, silahkan tulis nama ayah Ananda dengan lengkap. Misalkan Sarip Hidayat, misalkan Solahuddin Sanusi, misalkan Yusuf Mulyadi, misalkan. Tulis ibu, nama ibu dengan lengkap, misalkan Siti Saadah, misalkan N Maimunah, misalkan. Silakan tulis. Sudah, nak? Sudah, anak-anakku sekalian? Silahkan Ananda tatap nama ayah dan ibu Ananda, kemudian bayangkan wajahnya, tatap nama ayah dan ibu Ananda, kemudian bayangkan wajahnya. Setelah itu, anak-anakku sekalian, bayangkan oleh Ananda, nama ayah dan ibu Ananda itu nanti akan tertulis di batu nisan. Ayah nama ayah, nama ibu Ananda nanti satu saat akan tertulis di batu nisan. Silakan bayangkan oleh Ananda. Itu adalah saat pertama kali atau saat terakhir Ananda bertemu dengan ayah ibu Ananda. Dan belum ada jaminan dari Allah kita bertemu kembali dengan ayah dan ibu Ananda di akhirat kelak. Oleh karena itu anak-anakku, sebelum kita berpisah selama-lamanya dengan ayah dan bunda Ananda, jangan pernah durhaka kepada orang tua Ananda. Berbaktilah kepada ibu dan ayah Ananda. Dengan Ananda berbakti kepada ayah dan ibu Ananda, semoga Allah kembali mengumpulkan kita dengan orang tua Ananda, dengan orang tua kita. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali dengan kedua orang tua kita. Tetapi andai Ananda durhaka pada orang tua Ananda, ini adalah saat terakhir bertemu Ananda. Oke, baik anakku sekalian, Bapak berharap Ananda membuat komitmen mulai saat ini ingin berubah, ingin menjadi anak yang salih, ingin menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu Ananda. Ini ada sebuah komitmen yang tentunya bisa Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ananda foto
Komitmen ini nanti Ananda tulis di rumah. Ananda tulis dan perlihatkan kepada ayah ibu Ananda. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini kami sebagai anak berkomitmen untuk: 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyayangi dan mencintai orang tua kami hingga akhir nafas kami. 3. Senantiasa menuruti orang tua kami dengan sepenuh hati. 4. Merendahkan diri dan selalu mendoakan kedua orang tua kami, berbakti, rela berkorban, dan tidak mengacuhkan perintah orang tua kami. 5. Tidak melupakan jasa orang tua seumur hidup kami. Ini harus menjadi komitmen Ananda. Sehingga ketika Ananda berkomitmen seperti ini, mudah-mudahan Ananda menjadi anak yang berbakti. Ketika Ananda menjadi anak yang berbakti, tentunya Ananda akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ananda dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meridhoi Ananda. Ketika Allah meridhoi Ananda, maka surga akan Allah berikan kepada Ananda. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selaku anak berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup, dan semoga kita juga dijauhkan dari mendurhakai kedua orang tua kita. Harapannya setelah mengikuti kegiatan Sematren Ramadan ini, diharapkan Ananda memiliki perilaku 3T, yaitu taklim. Ananda menjadi pembelajar yang baik. Yang kedua, tadrib. Ananda selalu membiasakan perbuatan yang baik. Salah satunya adalah Ananda membiasakan berbakti kepada kedua orang tua, termasuk kepada guru-guru Ananda. Kemudian yang ketiga, Ananda memiliki sikap, perilaku, dan akhlak ta'dim, santun, sopan, memiliki akhlak mulia. Dan tentunya Ananda memiliki 2S dan 1M, salimul akidah, memiliki akidah yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki komitmen ruh sahihul ibadah, beribadah yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan dan contoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian memiliki matinul khuluq, akhlak yang mulia. Ketika 2S dan 3M ini dimiliki oleh Ananda dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah Ananda akan diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, insya Allah. Terima kasih anakku sekalian, semoga ada manfaatnya, dan tentunya sebelum ada tanya jawab, kita akhiri dulu dengan istighfar 3 kali, kemudian doa kifatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf sekali lagi, kita doakan kedua orang tua anak kita. Dengan kehusuan, doakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya. Silahkan sebut nama ayah ibu Ananda. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya. Silahkan sebut nama ayah bunda Ananda. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silahkan anakku sekalian, Ananda berdoa dengan khusyuk untuk kedua orang tua Ananda. Bapak aminkan dari sini. Silahkan Ananda berdoa dengan bahasa Ananda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan Ananda mendoakan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kekuatan iman takwa, dan husnul khatimah untuk orang tua Ananda. Silahkan doakan orang tua Ananda dengan bahasa Ananda.
Bapak aminkan dari sini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita dan orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, keberlimpahan rizki, dan tentunya kedamaian jiwa. Juga seandainya orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, baik dari hayatnya dan di akhirat kelak mendapatkan rahmat, kemudian ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan salah atas materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi Biro Walidain tadi insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mungkin review materinya sedikit ya. Kita hari ini bisa sampai sebesar ini, sebagian besar biasanya merupakan berkat dari orang tua juga. Mungkin kita niatkan dari sekarang untuk berbakti kepada orang tua dari hal yang sederhana dulu, seperti memiliki akhlak yang baik ataupun mengikuti perintah orang tua dan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ada informasi terlebih dahulu ya Kang Nova ya. Ya, jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih dari DKM Darul Fikri ada informasi terlebih dahulu mengenai sayembara. Jadi di ujung acara ini nanti diadakan sayembara tentang Ramadan yang berisi. Jadi kita tuh disuruh membuat catatan materi sekreatif dan sekeren segokil mungkin gitu ya Kang ya. Iya. Jadi itu materinya terdiri dari 4 materi, yaitu 3 materi kelas 11 dan ditambahan materi di kajian akhir yang kajian Ustadz Imam ya Kang ya. Nah nanti dikirim dalam format PowerPoint, Keynote atau PDF dengan rasio 16:9 atau landscape. Nah, nanti 10 catatan terbaik dari kelas 11 itu bakal di-share di Instagram DKM Darul Fikri dan catatan yang paling baik ya Kang ya akan mendapatkan hadiah buku Beyond the Inspiration atau How to Master Your Habit sebagai rewardnya ya Kang ya. Iya. Jadi nanti hasil karya dikirim tanggal 8 Mei 2021 melalui link e-form yang nanti akan diberikan oleh DKM Darul Fikri. Dan kami mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi absennya karena nanti pada pukul jam 12 ya Kang ya, link absen akan ditutup. Nah, mungkin selanjutnya kita ke acara selanjutnya nih, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman mangga langsung tanya aja. Kalau misalnya mempunyai pertanyaan bisa langsung on mic atau bisa raise hand atau juga bisa di kolom komentar gitu ya atau kolom chat. Mangga pada teman-teman bisa ada yang mau bertanya. Iya. Iya, Kang Haitsam mangga untuk pertanyaan. Tes. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau nanya Pak, nggak semua anak-anak tuh bisa beruntung mendapatkan kedua orang tua yang istilahnya tuh menjadi tokoh yang diidamkan gitu. Karena ada juga anak-anak yang gak bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. Ada orang tua yang istilahnya tuh tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang baik gitu. Nah kita sebagai selaku anaknya itu harus bersikap seperti apa ya Pak terkait orang tua yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana? Tidak terdengar dengan jelas.
Saya ulang ya Pak ya. Jadi buat pertanyaan saya itu kan gak semua anak itu mendapat orang tua yang menjadi idaman gitu. Gak semua orang tua tuh istilahnya tuh bisa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang baik. Nah kita sebagai anaknya itu harus bersikap seperti apa ya Pak? Kalau misalnya orang tua kita itu seperti itu. Depan Sam. Sebentar ya, ada penerjemah nih, ketua OSIS kita. Apa nggak semua orang tua itu kan istilahnya tuh melaksanakan kewajiban sebagai orang tua yang baik. Oke. Nah, itu emang anak ada keluarga itu istilahnya tuh penuh gitu Pak. Nah kita sebagai anak yang mengalami hal seperti itu kan disuruh untuk yang orang tua sementara orang tua itu malah istilahnya dianggap kepada anaknya. Nah kita sebagai selaku anak yang mengalami hal itu. Oke. Baik, terima kasih ya. Memang di dalam keluarga itu yang ideal itu kan ayah dan ibu itu katakanlah dari awal sampai akhir gitu kan menyatu dalam sebuah pernikahan, kemudian membina anak-anaknya dengan baik sehingga tumbuh dewasa sampai menikah misalkan dengan baik, ada dalam pengasuhan, dalam perawatan, dalam pembimbingan yang baik gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan memang ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang orang tuanya karena kesalahan paham gitu kan bercerai begitu kan ya, sehingga dikatakanlah broken home gitu kan, yang menjadi bencana atau katakanlah anak itu menjadi dia itu tidak didik dengan baik kan. Di sini orang tua itu tidak melaksanakan perannya sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya gitu kan ya. Jadi yang menjadi korbannya anaknya begitu kan ya. Nah, seperti itu. Apakah sikap kita begitu kan kepada orang tua yang seperti itu? Tentunya anak-anakku yang salih, cerdas dan mulia, tetap kita selaku anak, kita sebagai anak itu adalah orang tua kita. Tetap kita berbuat baik, tetap berbuat baik. Walaupun misalkan orang tua kita menelantarkan katakanlah ya, tidak mendidik, tidak merawat dengan semestinya sesuai dengan syariat Islam gitu kan. Tetapi tetap itu adalah orang tua kita wajib berbakti kepada keduanya walaupun orang tua kita berbuat semena-mena kepada kita. Nah, seperti itu. Tetap kalau misalkan kita harus silaturahim ya dikunjungi begitu kan. Kita silaturahim. Walaupun sikap orang tua kita terhadap kita misalkan seperti bukan anak begitu kan ya. Tetapi kewajiban kita selaku anak tetap kita harus memposisikan diri kita selaku anak. Artinya kita harus hormat, harus menghargai, harus menyayangi kedua orang tua kita. Begitu. Paling tidak seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas dan bisa nanti hubungi Bapak melalui chat WA ya. Ada lagi nak? Ini Pak ada selanjutnya. Apakah saya tanyakan benar Pak? Enggak kedengaran. Sebentar ada begini. Oke, sebentar anak-anakku. Mohon bersabar. Ketika saum kita dididik dengan sabar insya Allah. Pertanyaannya bagaimana Nova? Jadi ada pertanyaan nih Pak dari salah satu orang yang nggak mau disebutin namanya. Oh iya, nonem ya, rahasia perusahaan ya. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Hari ini, beberapa waktu lalu, saya melihat seorang remaja yang sedang bersama orang tuanya. Namun saya lihat sepertinya seorang remaja itu terlihat kasar dengan orang tuanya, terlihat marah. Nah, setelah saya mendengar seorang remaja itu marah kepada orang tuanya, hati saya sakit, tiba-tiba ingin mengeluarkan air mata. Menurut Bapak, apakah itu wajar ketika saya mengeluarkan air mata karena melihat seorang remaja yang menyakiti hati orang tuanya? Karena saya sendiri jauh dari itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini dari pengalaman ya anak sekalian ya. Nah,
apa yang dirasakan oleh Ananda, begitu kan ya, ketika melihat seorang remaja, dia memarahi, katakanlah membentak orang tuanya. Ananda misalkan tidak seret dalam hati, gitu kan, bahkan meneteskan air mata, berarti Ananda ini termasuk makhluk yang mulia, begitu kan ya. Artinya Ananda termasuk anak yang mencintai, menyayangi orang tua. Kita kan tentunya enek gitu kan, di dalam hati kita ngegeremet gitu kan ya, bahkan mungkin pingin marah juga kepada anak tersebut gitu kan ya, disia-siakan kasih sayang dari orang tua kan, walaupun kita tidak tahu apa permasalahannya begitu kan, sehingga anak tersebut bisa marah kepada orang tuanya begitu kan ya. Tetapi tentunya sedapat mungkin kita selaku anak jangan memarahi, jangan membentak kepada kedua orang tua kita. Ketika Ananda sikap seperti itu, marah, jengkel, kemudian menangis, itu tandanya Ananda memiliki akhlak mulia. Tentunya itu adalah merupakan dorongan dari hati Ananda menyayangi, menghormati, menghargai orang tua Ananda. Insya Allah ini adalah birrul walidain. Terima kasih anakku sekalian. Jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya tadi Bapak Salahuddin Sanusi. Mungkin selanjutnya ada dari teman-teman mau bertanya lagi, mungkin satu orang penanya lagi gitu ya Kang ya. Mangga dari teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya, kayak mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya Kang ya. Iya, sudah. Karena waktu juga sudah ya. Ada satu lagi katanya. Anova, satu ada lagi. siapa Pandu? Oh ini ada Pandu. Mangga kepada Kang Pandu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Pandu dari kelas 11 IPA 3, izin bertanya. Jadi gini Pak, saya tuh sebenarnya penasaran aja bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita sedang sholat, lalu orang tua kita tuh memanggil gitu Pak. Terutama ibu saya, misalnya manggil saya tapi saya lagi sholat. Apakah itu harus dibatalkan sholatnya atau bagaimana Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Bagaimana? Jadi ketika sedang sholat, ibunya memanggil. Oke. Apakah harus dibatalkan sholatnya begitu ya nak ya? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Memang sering terjadi ini ya, sering terjadi di rumah kita. Di satu sisi kan kita harus melaksanakan ibadah berupa sholat gitu kan. Di satu sisi kita juga harus berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu misalkan. Nah di saat sholat, ibu Ananda memanggil gitu kan ya. Apakah dibatalkan sholatnya begitu kan ya? Oke, baik. Tentunya anakku sekalian, di sini yang utama itu tentunya mendirikan sholat ya. Kan tadi juga Bapak sampaikan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi artinya di sini yang pertama, kita jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ananda harus berbuat baik ya. Wabil ihsana. Artinya yang pertama itu adalah mendirikan sholat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ketika Ananda sedang sholat, jangan dibatalkan. Kalaupun misalkan gitu ya, Ananda ingin memberikan kode kepada orang tua Ananda bahwa Ananda sedang sholat, paling tidak ketika Ananda takbir dikeraskan barangkali, Allahu Akbar, sehingga orang tua Ananda tahu, oh Ananda itu sedang sholat.
bukan Ananda itu tidak mau dipanggil misalkan gitu. Jadi pertama tentunya mendirikan sholat jangan dibatalkan. Wa'budullaha wa la tasyriku bi syai'a wa bil ihsana. Sembahlah Allah gitu kan. Yang pertama itu sembahlah Allah. Jadi pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kemudian yang kedua wabil wali ihsana, berbakti kepada orang tua. Jadi ketika itu sholat dulu laksanakan sampai akhir. Kalaupun misalkan Anda mau misalkan berikan kode, ketika takbirnya saja barangkali dikeraskan Allahu Akbar misalkan begitu. Terima kasih. Ya, jawaban kepada Pandu dan Pak Salah atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk selanjutnya sesi dokumentasi, Kak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi ya Kang ya. Mangga.